Rekan-rekan persekutuan Alkitab yang terkasih, malam ini saya ingin mencoba untuk mengambil tema aduh berat. Secara manusiawi, selama kita hidup di dunia ini, pasti kita akan mengalami masalah, mengalami problem. Tetapi kalau mengandalkan kekuatan sendiri, maka terasa berat. Maka harus melibatkan Tuhan di dalam arah kita. Mungkin PowerPoint bisa dibuka. Nah, aduh berat. Next. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka seluruh persoalan hidup kita sebetulnya tidak berat. Tidak ada yang berat hidup ini. Sebetulnya kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga hari ini saya ingin mencoba selama 30 menit untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Next. Nah, selama 2 tahun lebih banyak orang mengalami kehilangan, ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan segalanya. Bahkan kalau kita lihat dalam Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35, saya yakin rekan-rekan pendalaman Alkitab tentang perjalanan ke Emmaus. Bagaimana dua murid Yesus mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan karena orang yang sangat dicintainya hilang. Bukan hilang, disalibkan, didera, hancur. Orang yang diandalkan. Terus langsung aja dibuka semuanya. Lalu dalam dua murid Emmaus itu merasa bahwa segala-galanya hilang. Ya. Bahkan Tuhan itu seolah diam. Dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 9, bagaimana Daud mengatakan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kita tahu bahwa Daud mengalami ya seorang raja yang hebat, seorang raja yang dipilih Tuhan, ternyata mengalami juga penderitaan, mengalami kekecewaan, mengalami ketakutan, dan bahkan Tuhan itu seolah diam. Bahkan dalam Lukas bab 17 ayat 14, Yesus hanya memandang mereka. Nanti PowerPoint ini akan saya berikan kepada rekan-rekan. Rekan-rekan cukup mendengar saja. Nanti PowerPoint ini akan saya berikan. Nah, dalam Lukas bab 17, 14, Yesus hanya memandang mereka. Saya mencoba untuk memberikan gambaran, juga kepada rekan-rekan, mohon dijawab dalam hati. Ketika Yesus keluar dari rumah Pilatus pada saat Jumat Agung, Yesus didera, Yesus diludahi, Yesus dimahkotai duri. Apakah Allah Bapa itu ada enggak ya? Pertanyaannya. Apakah Allah Bapa itu melihat enggak ya? Kok putranya dicerca, diludahi, kok kayaknya Bapa di surga itu diam. Gak berbuat apa-apa. Lalu ketika Yesus keluar dari rumah Pilatus, memanggul salib, dipecuti, apakah Bapa di surga itu ada enggak ya? Kayaknya Bapa di surga itu diam. Saya mau meyakinkan kepada rekan-rekan ya bahwa Bapa di surga melihat semua peristiwa itu. Melihat semua peristiwa itu. Dan Bapa di surga tidak diam. Dia hadir, tapi mengizinkan semua peristiwa itu terjadi untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kadang-kadang ketika ada orang yang mempunyai penyakit kanker, ketika ada yang kena COVID, kok kayaknya Bapak di surga ini nggak ada. Kita udah minta terus kepada Tuhan untuk disembuhkan. Kok kayaknya Bapak di surga nggak ada. Bapak di surga ada. Tetapi mengizinkan semua itu terjadi untuk sesuatu yang lebih tinggi. 2 tahun COVID ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi kita yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Next. Lalu pertanyaannya, di mana Tuhan?
Ya. Ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi masalah, tentu kita sebagai manusia, Tuhan saya rajin berdoa. Tuhan saya rajin membaca Alkitab. Saya rajin ke gereja terima tubuh Kristus. Ketika menghadapi problem, muncul pertanyaan itu, di mana Tuhan? Persoalan yang satu belum selesai, datang persoalan yang lain. Nah, kita lihat di sini banyak persoalan, ya. Persoalan ekonomi, ya. Ada anak-anak kecil yang akhirnya menjadi pemulung. Dan juga banyak anak yang kelaparan. Banyak orang juga yang masuk rumah sakit. COVID. Orang yang mengalami ini mungkin secara manusiawi sering mengatakan, di mana Tuhan? Mungkin kita juga pada saat hari ini, ketika kita mengalami situasi yang bertubi-tubi terus, kita bertanya, di mana Tuhan? Gempuran masalah yang bertubi-tubi menggedor tembok iman kita yang semakin lama semakin rapuh. Saya katakan kepada rekan-rekan, bersyukur ada pendalaman Alkitab ini untuk mengisi iman kita. Yang kadang-kadang kita sudah diisi aja imannya, masih kadang-kadang kita lemah. Ya, apalagi yang tidak punya iman. Ya, gempuran masalah yang bertubi-tubi menggedor tembok iman kita yang semakin lama semakin rapuh. Di mana Tuhan? Next. Rasanya kalau kita mengalami problem yang bertubi-tubi, saya sering mengatakan tidak ada orang yang menolong saya. Tertutup. Padahal Bapa di surga, Yesus melihat semua itu ada. Dalam Yohanes bab 5 ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nggak ada orang yang menolong. Ketika orang yang lumpuh, ya, mau lari ke kolam Bethesda itu, tapi nggak ada orang yang menolong. Tuhan tidak orang menurunkan aku. Next. Nah, saya mau bercerita dari peristiwa-peristiwa semua ini, ada kisah nyata. Nah, kita mau belajar dari R.C. William ini untuk menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi problem. Sengaja saya mengambil peristiwa yang real, yang nyata, supaya kita bisa mendalami peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tentu nanti peristiwa itu, oh ternyata Yesus pun seperti itu mengajar kepada kita. Tapi ini saya mau bercerita mengenai kisah yang nyata mengenai R.C. William. 9 Desember 1982. Next. Nah, R.C. William 9 Desember 1982 dituduh memperkosa dan membunuh seorang gadis muda umur 30 tahun. Terus sampai bawahnya aja teruskan. Nah, lalu 3 saksi menyatakan ia ada di rumah saat kejadian. Tetapi penyidik mengatakan tidak ada sidik jari yang membuktikan ia pelakunya. Walaupun seperti itu, R.C. William yang dituduh memperkosa dan membunuh seorang gadis muda, diperkosa, dibunuh. Masih muda, 30 tahun dibunuh. Ya. Dan akhirnya R.C. William ini dijatuhi hukuman 80 tahun penjara. Kita bayangkan, 80 tahun berarti seumur hidup. Dan ini dijatuhi hukuman, dia di dalam penjara, lalu harus bagaimana dia menjalankan kehidupan ini? Tidak mudah, ya. Sama saja kalau ketika dituduh oleh orang, ya, oleh keluarga kita, waduh, rasanya kita juga merasa nggak nyaman. Ini jelas-jelas dia harus dihukum menjalankan 80 tahun di penjara. Next. R.C. William, 3 kondisi yang berat. Yang pertama, waktu itu ketika dia dituduh, usianya masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Masih sangat muda. Ya. Waduh, kalau 22 tahun berarti baru selesai mungkin SMA. Perguruan gambarannya ya, anak kita. Dan pada saat itu dia dituduh sesuatu yang tidak ia lakukan.
Dia nggak melakukan itu. Dia tidak memperkosa, tidak membunuh, tetapi pengadilan memutuskan dia di penjara 80 tahun. Berarti kalau dia nanti keluar usianya 102 tahun. Ya udah, itu pasti seumur hidup. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita bayangkan, dikirim ke penjara yang paling mengerikan. Kita bayangkan, kita masuk dalam kondisi seperti R.C. William ini. Tidak salah saya, tetapi akhirnya diputuskan saya harus masuk penjara dan dikirim ke penjara yang paling mengerikan. Tempat berkumpulnya para kriminal dengan pelanggaran berat. Tidak mudah bagi dia, masih usia 22 tahun. Dan yang menarik, nah ini yang menarik, pada umur 59 tahun, 59 tahun, ia dibebaskan karena penyelidikan ulang memakai metode DNA dan dia sudah menjalankan 37 tahun penjara. Kita bayangkan, sesuatu yang tidak dia perbuat, tetapi dia sudah menjalankan selama 37 tahun di penjara. Nah, ini yang akan kita olah bersama, apa yang menarik dari R.C. William ini. Untuk kita juga dalam menjalankan kehidupan ini. Yang pertama, next. Nah, bagaimana ia melewati hari-hari di penjara? Next, satu. Nah, saya mengatakan kepada rekan-rekan semua, ya, selama kita hidup di dunia, kita akan mengalami penderitaan. Tetapi coba dimasukkan dalam hati dan pikiran. R.C. William mengatakan, saya di penjara, lalu kan saya harus hidup di penjara itu. Lalu saya nggak mau melewati hari-hari frustasi terus. Nggak mau. Walaupun saya tidak melakukan di penjara, tapi dia ingin mencoba menikmati kehidupan di penjara itu, dan dia akhirnya menerima. Lalu dia mengatakan ketika di penjara itu, bebaskan pikiran. Apa arti bebaskan di pikiran? Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Bahkan R.C. William mengatakan, walaupun secara fisik saya di penjara, saya tidak pernah biarkan pikiran saya di penjara. Dan itu bagus. Kadang-kadang roh jahat itu mengganggu kita lewat pikiran kita dan kita mengalami frustasi-frustasi. Justru kita lawan. Ya, R.C. William ini mengatakan yang sangat, bebaskan pikiran. Walaupun secara fisik saya di penjara, saya tidak pernah biarkan pikiran saya di penjara, dan akhirnya dia bisa melawan. Dan dikatakan di sini, sesulit apapun situasi kita saat ini, jangan biarkan situasi ini memenjarakan hidup kita. Saya itu peristiwa contoh yang nyata di keluarga saya, ketika keluarga saya pernah terpengaruh karena pikiran. Ya, nah, saya bercerita. Waktu itu bapak saya masih hidup. Lalu bapak saya tergeletak di tempat tidur karena jantung dan berbagai penyakit, tergeletak di tempat tidur. Waktu itu kakak saya dari Kupang datang ke Bandung untuk menemui bapak saya. Lalu karena kakak saya datang dari Kupang, maka saya mengatakan kepada salah satu mbak di rumah yang biasa mengurus bapak saya, Mbak, mama saya, adik dengan kakak saya mau pergi dulu ke rumah makan siang bersama, ya. Makan siang bersama, tolong jagain bapak. Udah, lalu kami pergi makan. Setelah pergi makan, saya, ibu saya, adik-adik saya dengan kakak saya pulang. Sampai di rumah itu, si mbak yang jaga rumah saya itu mengatakan, Pak, tadi itu ada yang lemparin kain kafan katanya. Ini katanya. Lalu diberikan kepada saya dibungkus koran, ini kain kafan. Udah, saya juga kok sampai seperti itu ya? Kok ada orang sampai jahat sekali kepada bapak saya melemparkan kain kafan. Padahal bapak saya termasuk orang yang sangat dihargai di masyarakat itu. Kok ada orang yang sejahat itu melemparkan kain kafan? Karena si mbak ini ngomongnya kain kafan. Lalu pada saat itu suasana kami, ibu saya ketakutan, adik-adik saya ketakutan, kakak saya juga jengkel kepada orang yang sampai tega-teganya melemparkan kain kafan.
kami suasana hari demi hari tidak enak. Maka pada waktu itu kain itu diberikan kepada saya supaya nyaman, lalu saya bawa keluar dan saya buang kain itu. Sehari dilewati dengan suasana yang nggak enak. Kadang-kadang kita mulai berpikir yang jelek, kok siapa sih yang jahat seperti ini kepada bapak saya? Hari yang kedua, aduh suasana tetap nggak enak, nggak nyaman. Hari yang ketiga, nah ini hari yang ketiga, Tuhan membimbing adik saya. Membimbing adik saya di rumah itu, lalu adik saya mulai tanya, di depan rumah saya itu ada warung. Ada warung, lalu tanya sama si mbaknya, Mbak, tahu enggak ya, kemarin yang 3 hari yang lalu itu ada orang yang melemparkan kain kafan dibungkus koran. Lalu si yang jaga warung itu, oh Dek, itu semua rumah juga dapat, katanya. Dapat kain itu untuk kain untuk anak-anak sekolah. Karena memang kita tiap tahun dapat dari pabrik itu, gitu ya. Dari tiap tahun kami dapat dari pabrik itu. Hanya kebetulan pada saat itu adalah kain putih, omongnya untuk seragam, gitu ya. Waduh, semua di situ sampai dengan ketawa-tawa ya. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memberikan jalan yang terbaik kepada kami. Ternyata semua tetangga kami itu mendapatkan kain putih itu sebetulnya untuk anak sekolah. Kalau tahun lalu itu kayaknya batik, lalu kainnya warnanya lain. Nah kebetulan pada saat itu kainnya putih dan mbak saya itu orang dari jauh tidak tahu mengenai itu. Ngomongnya ada yang ngirim itu adalah orang yang berewokan dan menakutkan. Nah bayangkan ya, Tuhan membantu kami membebaskan pikiran. Kadang-kadang pikiran kita ini diarahkan oleh roh jahat untuk benci dan membuat jengkel. Ternyata pada saat itu kalau kita berpikir positif mungkin tidak akan terjadi. Itu yang saya alami dalam rumah tangga kami, saya. Nah, kadang-kadang rekan-rekan yang terkasih, persoalan hidup di dalam rumah tangga terpengaruh oleh orang lain karena pikiran. Kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak benar itu. Tapi kalau kita benar dan kita berpikir positif, sebetulnya kita bisa menghandle itu. Makanya William ini, ya, R.C. William ini mengatakan bebaskan pikiran, ya, enjoy, nyaman, supaya akhirnya apa? Sesulit apapun situasi kita saat ini, jangan biarkan situasi ini memenjarakan kita. 3 hari kami berjuang, dipenjarakan oleh pikiran-pikiran kita, dan kita capek. Mungkin pada saat itu, ya Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, supaya kita selalu berpikir positif. Coba kalau kita berpikir positif pada saat itu, ya mungkin kita akan diarahkan, hati kita ya berpikir sesuatu, ya sudah, kalaupun terjadi, misalnya memang orang sejahat itu, ya sudahlah, dimaafkan, sudahlah, apalah, itu ya. Tapi peristiwa itu, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya kita belajar. R.C. William mengatakan, bebaskan pikiran kita. Hari ini ketika Bapak Ibu mengalami situasi batin yang nggak nyaman, mungkin dipengaruhi oleh omongan orang, mungkin juga disakiti oleh omongan orang, kadang-kadang juga, mungkin orang omongan itu nggak benar, tapi kadang-kadang kita dihantui, kita akan menjadi capek dan lelah. Next, yang kedua. Nah, yang kedua, bagaimana ia melewati hari penjara? Ya saya setelah di penjara mau kemana lagi? Gak bisa keluar kok. Tapi karena saya tidak bersalah dan saya harus jalankan ini 80 tahun, ya sudah, saya ingin berdoa dan bernyanyi. Setiap hari ya ini, menjalankan kehidupan saya di penjara dengan berdoa dan bernyanyi. Bahkan dikatakan dalam 2 Tawarikh, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. R.C. William sampai dengan mengatakan, ya, pengalaman ini, ya, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan, yang paling berat pun ternyata bisa kalah. Nah, penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Saya di penjara ini harus tetap sukacita, saya harus tetap damai. Saya harus berdoa dan bernyanyi, ini kekuatan saya. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita jenuh setiap hari. Ini lagi pekerjaan kita, gitu ya.
bertemu dengan ini lagi, jenuh kita. Ya. Kalau kita nggak di penjara, kita bebas. Tapi pikiran kita di penjara dan kita merasa jenuh, merasa capek. Justru R.C. William ini di penjara, secara fisik, hatinya dia penuh dengan sukacita. Dia berdoa dan bernyanyi. Itulah yang menjadi kekuatan bagi dia. Next. Nah, yang ketiga, R.C. Williams mengatakan selalu ada harapan. Ketika kita jatuh, ada harapan. Yesus sudah menjalankan semuanya ini, jatuh, tertimpa salib, pertama kali bangkit, kedua bangkit, ketiga bangkit. Selalu ada harapan. Bahkan Daud mengatakan dalam Mazmur 147, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hebat itu ya. Kata-kata dari Daud ini. Karena Daud mengalami. Iya, Allah Yahweh menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan bukan hanya menyembuhkan orang patah hati, dan dia membalut luka-luka mereka. Mungkin hari ini dari rekan-rekan yang mendengarkan, ada yang mengalami luka batin, ada yang mengalami dendam, ada yang mengalami kesakitan-kesakitan. Jangan dibiarkan kita capek dengan hal ini, peristiwa ini. Jangan. Kasihan sekali kalau saya lihat ada orang yang punya dendam terus. Kenapa sih tidak mencoba untuk memaafkan dia? Supaya kita nyaman. Susah memang. Secara manusiawi, susah sekali untuk memaafkan dia. Karena orang ini sudah menghancurkan hidup saya. Orang ini sudah menghancurkan keluarga saya. Lalu apakah kita hanya mau diam saja? Mungkin orang itu sudah cuek aja kita. Udah bebas aja dengan kita. Tetapi kan sayang kita. Ya, dihantui oleh dendam. Secara manusiawi susah. Andalkan kekuatan dari Tuhan yang katakan selalu ada harapan dan ternyata bisa. Saya pernah mendoakan orang yang luka batin. Luka batin sangat ketakutan sekali dengan suaminya. Kasihan hidupnya itu ya. Mengalami luka batin sampai ketakutan terus setiap hari. Dan saya mencoba ibu ini sharing dengan saya, lalu saya mencoba untuk membantu ibu ini. Bu, saya percaya dengan Ekaristi. Karena Ekaristi itu adalah Tuhan Yesus hadir. Yuk, mari sama-sama Bu. Ibu hadir dalam Ekaristi, misa 9 hari berturut-turut. Ketika konsekrasi, mukjizat terjadi, roti berubah menjadi tubuh Kristus, ibu berdoa. Dan saya juga berdoa untuk ibu. Ketika diangkat pada konsekrasi, lalu menjadi darah Kristus, Yesus benar-benar hadir dalam Ekaristi, kita katakan, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Secara manusiawi saya dendam, saya benci, saya mengampuni dia. Dan ternyata akhirnya si ibu ini bisa mengampuni. Secara manusiawi dia susah, tetapi akhirnya Tuhan bekerja, Tuhan menjamah dia, dan akhirnya si ibu ini bisa mengampuni. Dan akhirnya dia menjadi pribadi yang sudah lepas segala-galanya dan dia mengalami damai. Rekan-rekan yang terkasih, saya mengatakan situasi apapun kehidupan kita selalu ada harapan. Minta kepada Tuhan, Tuhan dengan caranya dalam waktu yang singkat dia bisa merubah kita. Yang saya katakan tadi ya, 3 hari kita bergulat. Kita nggak tahu ya, untung hanya 3 hari kemarin peristiwa itu yang saya keluarga. Kalau sampai sebulan yang kita tidak tahu, kita terus capek, terus peristiwa ini bahkan menjadi pikiran-pikiran yang sangat liar. 3 hari kita capek dan Tuhan memberikan jalan, malah akhirnya kita ketawa semua. Aduh, benar-benar ya. Sampai saya berpikir, sayang juga itu ya, kain itu dibuang oleh saya itu ya. Tapi saya boleh belajar ya dari peristiwa itu. Artinya di dalam penjara tidak ada harapan untuk bebas. Karena dia sudah diketok 80 tahun. Tapi tidak berfokus pada penjara dan segala keadaannya, tapi berfokus pada harapan. Mungkin hari ini kita tidak di penjara, ya. Kita bisa pelayanan, bisa tidur enak, bisa makan enak. Seharusnya kita lebih hebat daripada R.C. William. Bersyukur dalam situasi apapun dan selalu ada harapan. Next. Ini saya mau mengatakan kepada rekan-rekan
dalam season saya yang terakhir ini, dalam Matius bab 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini menjadi teologi kita. Ya. Teologi orang Katolik itu adalah, ya, teologinya adalah penderitaan. Teologi penderitaan. Artinya apa? Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus bermati raga. Ya. Yang kedua, memikul salib, dan kemudian mengikuti aku. Salib-salib penderitaan kita setiap hari, pikulah salib dengan bangga. Gak mudah. Saya sebagai seorang imam, 25 tahun saya imamat, apakah saya mengalami pengalaman salib yang berat? Saya mengalami banyak peristiwa di mana saya juga pernah digosipkan, pernah diomongin yang tidak benar. Banyak sekali, ya. Tapi waktu itu ketika saya sudah saya hadapi semuanya, dan ternyata saya dibentuk lewat peristiwa-peristiwa salib yang saya panggul dengan bangga, dan ternyata Tuhan membentuk saya. Waktu peristiwa di Tasikmalaya tahun 96, itu 26 Desember 96, itu saya belum 1 bulan saya tabisan imam 4 Desember 96. Ya. Peristiwa di Tasikmalaya 96, gereja dibakar. Saya masih pastor muda sekali, belum 1 bulan. Saya sampai dicari, mana si kafir, dikejar-kejar. Ya. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ya, bagaimana peristiwa itu gereja dibakar. Saya melihat mobil bisa terbang, saya melihat orang-orang sampai beringat seperti itu. Mana si kafir, mana si kafir. Saya sebagai pastor muda waktu itu juga akhirnya orang-orang sudah masuk ke pastoran, mencari kami. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka membongkar kamar itu, saya melihat dengan mata kepala, kolekte di kamar pastor paroki yang baru dihitung malam Natal, ya, habis terbakar. Saya melihat kamar saya, hadiah-hadiah, kado-kado tabisan belum saya buka, hadiah-hadiah Natal belum saya buka. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, kamar saya terbakar habis dalam waktu 5 menit. Saya pergi meninggalkan pastoran itu hanya dengan jam tangan dan dompet di saku saya. Saya pergi begitu aja karena dikejar. Saya stres. Lalu saya diungsikan. Lalu saya mengatakan, setelah 1 tahun peristiwa itu, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih atas hadiah tabisan yang terindah. Karena saya akhirnya tidak lekat dengan barang-barang. Saya tidak lekat dengan uang. Saya melihat semuanya itu bisa habis dalam waktu 5 menit. Saya mensyukuri atas panggilan saya yang saya masih dilindungi oleh Tuhan dan masih berkarya sampai saat ini. Itulah cara Tuhan membentuk saya. Mungkin pada saat itu saya masih terikat dengan barang-barang. Tetapi Tuhan punya cara. 1 tahun loh, saya mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan itu, dan akhirnya saya berani mengatakan, dulu saya sampai dengan mendengarkan kata azan maghrib itu ya, azan itu ya, saya stres ya, karena yang saya lihat itu adalah ketika azan itu adalah api dilemparkan, botol dilemparkan gitu ya, itu saya, jadi kebencian itu muncul ya. Tapi setelah itu saya katakan, saya olah ya, akhirnya saya berterima kasih, saya mengalami semuanya itu dan saya disembuhkan semuanya. Sehingga rekan-rekan yang terkasih, ketika kita mengalami salib penderitaan setiap hari ini, mari kita pingkul salib kita dan bangga, karena disitulah pembentukan Tuhan. Jangan pernah melarikan diri. Karena ketika kita melarikan diri dari problem kita, bukan menyelesaikan problem, tetapi menambah problem. Maka pikulah salib ini dengan bangga. Kita nggak tahu kapan, apakah setahun, 2 tahun, 1 hari, tapi yang kita punyai adalah Tuhan berjalan bersama dengan kita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Tetapi ketika kita memikul salib dengan bangga, Yesus bersama-sama dengan kita. Aku tidak berdoa supaya engkau mengambil salib dariku,
tapi kuatkanlah langkahku. Jadi jangan pernah melarikan diri dari problem-problem kita, dari masalah-masalah kita, tetapi hadapi semuanya, dan akhirnya saya bangga dengan orang-orang Katolik, teologi kita adalah teologi penderitaan, dan Yesus sudah memberi contoh teladan yang paling hebat. Dari rumah Pilatus, sebetulnya peristiwa Jumat Agung itu tidak seberapa bagi Yesus ya. Yang paling Yesus mengalami suatu pengalaman penderitaan yang manusiawinya itu adalah pada saat Kamis Putih. Ya. Itu pada saat Kamis Putih itu Yesus minta kepada teman murid-muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yuk temani saya di Taman Getsemani, temani saya. Itu pengalaman-pengalaman yang paling menakutkan Yesus sebagai seorang manusiawi. Seorang sebagai manusia. Kemanusiaannya muncul. Bahkan dia mengatakan, Tuhan, kalau boleh, cawan ini lari daripadaku. Tapi dalam waktu 1 detik, Yesus berubah. Oh, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Hanya 1 detik, Yesus mengalami kemanusiaan. Dan setelah itu, Yesus tidak mengalami ketakutan apapun menghadapi apapun. Pada peristiwa Kamis malam. Dan Kamis malam Getsemani, sebetulnya Yesus sudah ditangkap dan sudah dimasukkan. Kalau kita pergi ke Yerusalem, Yesus dimasukkan ke dalam sebuah sumur, dan di dalam sumur itu Yesus sudah tergantung. Ya. Dan sekarang para peziarah boleh sampai ke bawah. Saya melihat itu di bawah sumur itu, kita bisa melihat saya bawah itu muter, dan di situ Yesus sudah semalam tergantung di situ. Ya. Tapi Yesus nggak takut, dihadapi semuanya. Maka saya katakan, ketika itu apakah Allah Bapa ada? Enggak. Allah ada, Bapa ada, melihat semuanya itu, tapi mengizinkan semua itu terjadi demi sesuatu yang lebih tinggi. Dan memang akhirnya Yesus wafat di kayu salib, tertingginya adalah mau menebus dosa-dosa kita. Sehingga rasanya Yesus sudah memberikan contoh teladan yang hebat kepada kita ketika kita mengalami penderitaan yang pasti penderitaan itu akan dibantu oleh Yesus, hanya bagaimana kita berjalan bersannya, jangan melarikan dari penderitaan itu. Next. Dan dikatakan dalam Matius bab 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hei anak Daud." Orang buta itu orang kelas 2, tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara, tapi dia terus yakin karena Yesus yang akan bisa menyembuhkan saya. Bahkan dia mengatakan, "Kasihanilah kami, hei anak Daud." Suatu gelar yang sangat indah, mungkin gelar ini tidak diberikan oleh murid-muridnya kepada Yesus, tapi orang buta ini ya mengatakan kata-kata gini, "Kasihanilah kami, hei anak Daud." Dan akhirnya Yesus menyembuhkan orang yang buta ini. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Dan selalu berharap. Bahkan orang buta itu, apa yang kamu minta? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tetapi jawaban Yesus bukan, kamu selamat melihat. Enggak. Jawaban Yesus, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi kalau Yesus itu menyembuhkan tuh yang menyembuhkan keseluruhannya. Ya. Untuk apa kalau kamu bisa melihat dengan mata kamu, tapi kamu masih berbuat dosa? Tetapi ketika yang disembuhkannya iman, maka mata ini akan digunakan dengan yang baik. Tangan ini akan digunakan yang baik, kaki ini akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kalau iman itu benar. Maka Yesus menyembuhkan yang paling dasar. Apa yang kamu minta? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya yakin bahwa rekan-rekan PA rajin begini adalah untuk mengisi iman. Kita harus mengisi iman. Karena kita tidak tahu besok apa yang terjadi, tapi yang kita tahu kalau kita punya iman yang bagus, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Next. Nah, ini udah ada di YouTube, bisa dilihat, tapi saya mau menyampaikan peristiwa ini sangat indah. Kita akan mendengarkan kisah yang sangat indah dari Santa Faustina. Nanti saya bercerita masalah Santa Faustina. Jesus, I trust in you. Oke, silakan didengarkan.
Saya mau bercerita mengenai Tante Faustina. Di Kuspan Bandung itu tahun 2008 mulai adanya keraiman ilahi, ya, mulai dari Surabaya, dari Semarang, mulai ada konsep ini. Lalu saya diminta untuk mendampingi kelompok ini. Lalu ini saya rindu sekali setelah saya baca buku harian Faustina, saya rindu sekali ingin ke sana, ingin pergi ke Polandia. 2009 kami membawa udah ada rombongan yang ingin ziarah dengan saya 2009. Tetapi tidak tahu bagaimana gagal. Ya, 2009 itu gagal. Akhirnya saya minta teman saya untuk menggantikan karena sudah ada peserta. Ya, sudah ada peserta, lalu teman saya menggantikan. 2010 saya gagal. Ya udah saya kecewa juga. Lalu 2012 saya mencoba ingin ke sana lagi, ke Polandia. Ingin sekali. Saya mencoba untuk berombongan, sudah siap semuanya. Yang ini problemnya ini nggak gagal, yang kedua ini juga sama. 2012 itu juga gagal lagi. Lalu aduh saya kecewa sekali, tidak ada peserta. Lalu akhirnya 2017, nah saya diberi kesempatan lagi untuk ke sana, tetapi tidak dengan rombongan, saya hanya dengan satu keluarga. Dengan satu keluarga, lalu waktu saya pergi ke Roma, ada satu teman Romo menemani saya, jadi kami berempat. Kami pergi berempat ke Polandia, ke Keraiman Ilahi, ke Santa Faustina, dan saya baru setelah tahun 2017 itu, saya baru, oh Tuhan, terima kasih bahwa saya diberi kesempatan berziarah secara pribadi, tidak dengan rombongan, karena di sana saya bisa menikmati selama 3 hari di sana. Saya bisa menikmati di sana kalau jam malam itu masih cuaca masih bagus. Lalu saya bisa jalan salib, saya bisa menikmati semuanya, sangat-sangat indah sekali. Lalu kalau saya jalan salib sendiri, biasanya perhentian 12 itu mengena kepada saya. Ya, perhentian Yesus wafat di kayu salib itu mengena. Tapi saya 2 kali jalan salib, perhentian 12 itu biasa aja. Lalu perhentian yang mengena itu justru perhentian 13. Kenapa perhentian 13 ini mengena sekali? Disitulah Yesus diturunkan dari salib dan jenazah Yesus dipangku oleh Bunda Maria yang disebut dengan patung Pieta. Dan sampai sekarang ini saya sangat mendalami patung Pieta ini, bagaimana Bunda Maria ketika mengalami penderitaan, kedukaan yang paling berat adalah ketika memanggul jenazah Yesus dan dia tetap bertahan di dalam kebaikan. Itu yang harus saya punyai. Bukan macam apa dari Bunda Maria ini kok sampai dengan Bunda Maria ini kuat sekali imannya. Maka saya yakin bahwa Bunda Maria juga pelindung para imam. Ketika kita mengalami problem-problem, saya minta bantuan Bunda Maria. Dan saya berani mengatakan, Bunda Maria itu hidup, Bunda Maria itu ada, Bunda Maria menemani perjalanan kita. Sehingga kita bersyukur bahwa sebagai orang Katolik, kita punya seorang ibu yang selalu menemani kita dalam situasi penderitaan apapun. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.